Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Bu Wulan di sekolah Minggu online ya. Adik-adik, bentar lagi kita juga akan sekolah Minggu onsite ya. Seperti kakak-kakak Madecoy yang minggu lalu sudah sekolah Minggu onsite. Kita dapat bertemu bertatap muka di sekolah Minggu. Yuk kita mulai sekolah Minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan sekolah Minggu online. Berkati sekolah Minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang kecil atau Tuhan Allah yang besar? Ya, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang besar ya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Yuk kita mulai dengan menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dengan lebih sukacita lagi. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, 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 besar. Besar. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Jadi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang firman Tuhan saat ini adalah perjalanan ke Emmaus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Jikalau pada siang hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri akan pimpin sekolah minggu ini, supaya anak-anak dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah dibuka Alkitabnya, diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Bulan akan baca dan sambil melihat film ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah masih harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat ya, waktu itu murid Tuhan Yesus yang bernama Kleopas dan temannya, mereka berjalan menuju mana tadi? Menuju ke Emmaus. Tapi mereka tidak mengenali siapa yang berjalan bersama mereka. Sebenarnya yang berjalan bersama dengan mereka itu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang berjalan dengan mereka, tapi mereka tidak mengenali. Mereka lewat pandangan mata mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus karena mereka mungkin sedih sekali ya. Kemudian mereka baru mengenalinya setelah apa tadi? Setelah Tuhan Yesus memecah-mecah roti, meminta berkat dan membagikan kepada mereka. Mereka baru sadar bahwa yang berjalan dengan mereka tadi adalah Tuhan Yesus. Kemudian mereka senang sekali ya, karena tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan apa yang terjadi di perjalanan ke Emmaus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, dari cerita ke Emmaus tadi, apa yang kita dapat? Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan Tuhan Yesus selalu sabar menemani kita. Pada saat dua orang murid tadi tidak mengenali Tuhan Yesus pun, Yesus tetap berjalan bersama dengan mereka sampai ke tujuan sambil menerangkan kitab suci sehingga mereka mengerti dan mengenali Yesus. Tuhan Yesus selalu mendampingi kita. Contohnya apa adik-adik? Ketika di sekolah bersama dengan guru ya, guru sabar menerangkan pelajaran kepada kita sampai kita mengerti. Kemudian kalau pada saat orang tua mendampingi adik-adik belajar di rumah, mereka juga sabar menolong adik-adik dalam menyelesaikan tugas-tugas. Begitu juga Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus juga senantiasa mendampingi kita. Tuhan Yesus mendampingi kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita baca sekali lagi ya, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Adik-adik hafalkan, direkam ya, kemudian dikirim ke sekolah minggu masing-masing. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyikan Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi ya, mereka hatinya berkobar-kobar setelah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Yuk kita nyanyi Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya.
bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kita akan tutup sekolah minggu dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah pimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hati kami boleh berkobar untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus senantiasa menemani dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.